Setelah mereka ditarik di tempat kematian, terlihatlah sosok yang begitu besar yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kepala akademi kalau dia bisa dikatakan sebagai dewa ataupun iblis. Karena ya memiliki dua sayap berbeda, yaitu berwarna hitam dan berwarna putih. Dia juga telah menyambut mereka semua dengan berkata, ratusan tahun yang lalu ada 10 orang yang telah datang ke sini. Tetapi mereka begitu sangatlah lemah. Bahkan tidak ada satupun orang yang memiliki kekuatan setingkat dewa. Chenan membalas, ratusan tahun itu terlalu lama. Sebenarnya apa yang dia tunggu di tempat seperti ini? Dan kita pun diperkenalkan dengan sosok ini. Dia memiliki nama atau julukan sebagai dewa dan iblis tanpa nama. Ya, kita sebut saja sebagai dewa dan iblis lah ya. Dan dia berbicara bahasa kuno. Dan semua itu hanya dimengerti oleh Chenan seorang saja guys. Dengan mengartikan dia berada di sini untuklah bertemu orang yang bisa berbahasa kuno. Karena Chenan bisa mengerti bahasa kuno, dia juga langsunglah berbicara bahasa kuno dengan mempertanyakan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi dengan para makhluk abadi. Dan juga mengapa mereka semua dimakamkan di satu tempat. Tetapi ya, dalam percakapan tersebut, Menggeer tampaknya begitu mengerti guys. Tetapi pertanyaan dari Chenan membuat sang dewa dan iblis menjadi begitu sangatlah kesal. Dia meminta kepadanya jangan tanya dia apa yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Dan secara tiba-tiba juga dia mengerang kesakitan, bahkan tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya, yang membuat seluruh para teman-temannya dari Chenan tidaklah kuat untuk menahannya. Alhasil ya, mereka semua langsunglah pingsan. Sesingkatnya, ketika mereka tersadarkan, mereka tidaklah diapa-apakan oleh si dewa dan iblis ini. Dan dia kembali berbicara kepada Chenan dengan mengucapkan kalau dia telah membuat dirinya melupakan semua masa lalu yang telah dia lalui. Jadi dia memperingati Chenan, seharusnya dia tidak menyebutkan hal tersebut lagi. Jika dia menyebutkannya, maka dia akanlah kehilangan akalnya lagi dan menghancurkan semua yang berada di depannya. Bahkan dia mengucapkan mereka beruntung tidak menerobos ke tempat ini ketika dia kehilangan sifat aslinya. Namun ya bagaimanapun juga, siapapun yang masuk ke tempat ini, mereka haruslah mengikuti aturan yang telah dibuat olehnya. Yaitu satu persatu dari mereka haruslah menghadapi ujian yang telah dia buat, yang disebut sebagai pedang perubahan surga barat. Sehingga mereka pun langsunglah terkurung dalam sebuah formasi, sembari memberitahu siapapun yang bisa untuklah menaklukkan hatinya sendiri, maka mereka akanlah pergi hidup-hidup dari tempat ini. Waduh, berarti jika gagal, ya wassalam lah. Di dalam ilusi surga, Chenan kembali diberitahu oleh si dewa dan iblis. Semua yang berada di dalamnya hanyalah sebuah ujian kecil saja, dan ilusi yang dia lihat kemungkinan belum tentulah benar, tetapi juga belum tentu palsu. Jadi semua itu tergantung dengan hatinya. Apakah dia bisa menentukan apa yang dia lihat itu adalah kenyataan atau sama sekali tidak. Untuk Chenan, ujian seperti ini tampaknya begitu sangatlah mudah. Dan dia berhasil untuklah keluar dengan begitu cepat. Karena semua ini berkat teknik milik dari keluarganya. Sang dewa dan iblis ya memuji kemampuannya. Meskipun dia terlihat begitu sangatlah kuat, tetapi nyatanya kultivasi dia seperti tumbuhan yang sedanglah layu, butuh beberapa nutrisi untuklah bisa bangkit kembali. Wadah. Lalu kita berpindah dengan masa lalunya Menggeer, yang dimana dia dilatih oleh seorang guru yang dipanggilnya sebagai kakak senior. Di sana juga ada teman dari Menggeer yang tak lain yaitu Yulin. Namun saat ini Menggeer sedanglah dinasehati oleh kakak seniornya dengan pertanyaan,
Beranikah dia menyelamatkan orang yang telah tenggelam di danau dengan keterampilan dia yang terbatas seperti ini? Jawaban dari Mengkeer sebetulnya benar. Jika dia tidak menyelamatkan orang tersebut, maka dia akanlah meninggal dunia. Meskipun keterampilan dia terbatas, tetapi dia masih memiliki niat baik untuk menyelamatkannya. Tetapi pandangan dari gurunya itu adalah kesalahan, sebab nyawa mereka sendirilah yang lebih penting daripada nyawa orang lain. Jika memang keterampilannya terbatas ataupun tidak mampu untuk menyelamatkannya, lebih baik janganlah menyelamatkannya. Karena ya jika dipaksakan, ujung-ujungnya dua nyawalah yang akan menjadi korban. Sebenarnya betul guys, dia memberitahu kalau dunia bela diri itu sangatlah begitu kejam. Jalan yang begitu sangatlah sulit untuk dilalui dan mereka haruslah memiliki hati sekuat batu. Bahkan itu pun juga masihlah belum cukup. Mereka haruslah memiliki hati yang begitu tangguh agarlah tidak bisa digoyahkan. Betul sekali ya guys, bukan hanya untuk memutuskan, tetapi juga tidak bisa untuklah dihasut oleh siapapun. Contohnya seperti ilusi seperti ini. Tetapi ya Mengkeer waktu kecil, dia benar-benar begitu sangatlah naif. Sehingga sang gurunya meminta kepada dia untuklah mematahkan bambu yang berada di depan. Jika dia telah selesai, dirinya boleh untuklah kembali. Atau jika memang dia inginlah pergi meninggalkan tempat ini, maka dia mempersilakannya guys. 什么时候把这根竹子劈断，什么时候再离开道场。散。 Namun, Mengkeer tetaplah menjalani tugasnya. Dia berhasil untuklah mematahkan batu yang berada di depan. Dan secara tiba-tiba ya temannya datang dengan memberitahu kalau sekte mereka telah diserang oleh pembudidaya jahat. Ketika mereka berada di sana, anak-anak kecil ini haruslah menyaksikan seluruh gurunya serta seniornya dibantai oleh pembudidaya jahat yang begitu kejam. Bahkan ya untuk senior terkuat mereka saja haruslah dikalahkan. Tetapi Mengkeer tetaplah menjadi dirinya sendiri. Meskipun kemampuan dia terbatas, tetapi dia tetaplah memutuskan menyelamatkan seniornya. Dan dia langsunglah mengambil pedangnya. Namun ada juga temannya yang mengajak untuklah melarikan diri. Karena ya tidak mungkin anak kecil seperti mereka tidaklah mungkin bisa menghadapi seluruh para kultivator jahat. Tetapi ya tetap saja Mengkeer keras kepala. Dia tetaplah ingin bergerak sendiri. Alhasil ya teman-temannya juga terhasut yang membuat mereka mengambil pedangnya dan menyelamatkan kakak seniornya. Ya sebetulnya untuk kasus seperti ini tidak dibenarkan dan juga tidak disalahkan ya. Tergantung sudut pandang kalian masing-masing lah. Namun sayangnya setelah seniornya diselamatkan, bukannya untuk membantu dalam pertarungan, tetapi malah mencoba melarikan diri. Hal ini ya membuat Mengkeer serta lainnya menjadi begitu sangatlah kecewa. Sedangkan untuk si kultivator jahat hanya tertawa terbahak-bahak karena mereka telah disekem oleh seniornya sendiri. Alhasil ya beberapa rekan dari Mengkeer haruslah berakhir dengan begitu tragis. Dan tetap saja Mengkeer tidak takut kepada mereka berdua dengan memberikan peringatan kalau tuan mereka belumlah keluar. Jika keluar mereka akanlah dihabisi. Tetapi praktisi jahat ini memberitahu kalau tuan mereka ini hanya tergila-gila dengan kultivasi, tidak akanlah peduli dengan seluruh para muridnya. Jadi pada intinya dia tidak akanlah keluar hanya untuk menyelamatkan mereka semua guys. Akan tetapi ketika Mengkeer inginlah diakhiri, seniornya datang kembali untuklah menyelamatkannya dan meminta kepada Mengkeer untuklah lari dari sini sekarang juga. Namun ya apa daya, satu melawan dua orang tampaknya begitu mustahil. Alhasil sebuah pedang menembus tubuh dari seniornya.
Dan dia tidaklah menyesali dengan keputusannya kali ini. Meskipun ya dirinya haruslah merenggut nyawa, namun dia tidaklah menyalahkan Mengkeer. Jadi semua pendapat dari seniornya maupun dari Mengkeer sendiri tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Semua itu tergantung dengan sudut pandang masing-masing. Sebelum seniornya meninggalkan dia hanya berpesan kepada Mengkeer untuklah tetap menjadi dirinya sendiri dan sayangilah nyawanya. Secara tiba-tiba datanglah pemimpin sekte mereka yang berhasil mengatasi permasalahan ini dengan begitu mudah. Hanya dengan satu tebasan saja, dua praktisi jahat ini meninggal dunia. Ya elah, seperti biasa pahlawan datang terlambat guys. Setelah dari semua itu, Mengkeer dan juga Wang Lin dibawa ke dalam aula utama. Untuk sang pemimpin begitu sangatlah kagum dan bangga kepada Wang Lin karena dengan usia muda seperti ini, dia berhasil untuklah menguasai jalan yang begitu kejam. Dan itu adalah ajaran dari sekte mereka yang peduli dengan dirinya sendiri tetapi tidak peduli dengan orang lain guys. Hal ini ya membuat dia mendapati apresiasi dari sang pemimpin dan dia dijadikan sebagai murid pribadinya. Sedangkan untuk Mengkeer yang sangatlah berbalik dengan Wang Lin, dia tidaklah mendapati apresiasi sama sekali. Karena hati dia yang tidaklah kuat membuat beberapa temannya haruslah menjadi korban dari semua ini. Jika saja dia tidaklah mengajak mereka semua untuk menyelamatkan seniornya, mungkin ya semua teman-temannya berada di sini. Dan karena hati dia yang tidaklah kuat, maka dia akanlah berbahaya untuklah sekte ini. Jadi pertanyaannya, jika dia melakukan hal seperti ini, apa yang akanlah dia lakukan? Dan Mengkeer tetaplah berada di pendiriannya. Kalau dia akanlah tetap menyelamatkan semua teman-temannya jika dalam masalah besar. Karena impian dari Mengkeer, dia inginlah merangkul semua orang-orang yang begitu lemah agar tetap bisa untuklah dilindungi. Namun siapa sangka pernyataan ini membuat sang pemimpin sangatlah takut kepada dirinya. Dia pun mengizinkan Mengkeer untuklah pindah ke halaman dalam dan berlatih dengan dirinya. Maka dengan begini, sang pemimpin memiliki dua murid dengan sifat yang berbeda. Ditambah 10 tahun ke depan, pintu suci akanlah memilih orang untuklah menjadi penerusnya, yaitu orang suci. Tetapi ya, mereka juga memiliki tugas yang begitu sangatlah penting yang disebut sebagai misi suci, yaitu menyegel leluhur jahat. Dan jika leluhur jahat ini benar-benar bangkit, maka bencana besar akanlah terjadi. Sedangkan untuk Chenan, dia dilempar ke dunia ilusinya Mengkeer. Setibanya di sana ya, Mengkeer sungguh begitu terkejut-kejut. Bagaimana bisa di dalam dunia ilusinya Mengkeer ada seseorang yang berada di tingkat ke-6. Orang yang dilihat oleh Chenan adalah leluhur jahat. Entah ini sebuah ilusi ataupun tidak, tetapi leluhur jahat ini berkata, jika saja dia mempelajari jalan yang begitu kejam, mungkin ya dirinya tidak akan terkena ilusi seperti ini. Setelah Mengkeer disadarkan, dia terkejut semua rekan-rekannya telah dihabisi oleh leluhur jahat. Begitu juga dengan sang pemimpin sekte yang memberikan kata-kata terakhir dengan penuh kekecewaannya kepada Mengkeer kalau dia masihlah belum belajar dari kesalahannya. Dan akhirnya ya sang pemimpin haruslah berakhir di hadapannya. Dan leluhur jahat memberitahunya lagi, seharusnya ketika dia turun gunung, dirinya bisalah melepaskan 7 emosi dan 6 keinginan.
Tetapi pada nyatanya, Mengkeer sama sekali tidaklah mampu untuk menghilangkan itu semua. Ditambah, untuk jiwa yang berada di dalam tubuhnya terus-terusan menghasut Mengkeer kalau semua permasalahan ini hanya dia sajalah yang dapat menyelesaikannya. Dia hanyalah perlu untuk kembali menjadi dirinya yang paling autentik saat itu. Maksudnya ya, menjadi dirinya yang begitu sangatlah kejam dan tidaklah memiliki belas kasihan sama sekali. Alhasil, dengan hasutan tersebut, sifat dari Mengkeer tiba-tiba berubah drastis. Dia tampaklah orang yang begitu berbeda. Padahal untuk leluhur jahat, dia telah menggunakan tubuh rekan-rekannya untuk menyerang Mengkeer. Namun ya, semuanya langsunglah dibabat habis. Begitu juga dengan perwujudan dari Chenan, langsunglah dibabat habis. Chenan yang melihatnya mencoba untuklah menghentikan tindakan semua ini. Tetapi si dewa dan iblis langsunglah menghentikannya. Karena ini adalah dunianya dari Mengkeer, dia tidak boleh untuklah ikut campur. Meskipun sifatnya telah berubah, dia tetap tidak bisa mengalahkan leluhur jahat. Dan secara tiba-tiba ya, Mengkeer melihat sosok dari Chenan dan dia pun langsunglah memeluknya. Ya, kalian sudahlah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Chenan terkejut kalau Mengkeer tiba-tiba menggoda dirinya. Chenan yang kebingungan meminta kepada dia untuklah segera sadar. Tetapi ya, dalam hati kecilnya Chenan, dia juga tidaklah bisa menolak kesempatan seperti ini. Ya, untuk adegan seperti ini kalian pasti sudahlah paham. Namun, Chenan barulah teringat kalau dirinya ini kan berada dalam dunia imajinasi. Dan ini adalah dunianya dari Mengkeer. Dia seharusnya hanyalah menjadi pengamat saja. Mengapa dia haruslah terlibat dalam semua ini? Yang ternyata semua ini adalah ulah dari sang dewa dan iblis. Dia inginlah tahu apa rahasia di balik tubuhnya Chenan. Ketika Chenan berhasil menyadarinya, membuat si dewa dan iblis ini sungguh begitu sangatlah kesal terhadapnya, guys. Ternyata untuk rahasia di dalam tubuhnya ini telah tersegel dengan begitu rapi. Dia sama sekali tidak bisa untuklah menembusnya. Tetapi dia juga tidaklah mau menyerah, yang membuat dunia imajinasi dari Mengkeer benar-benar begitu chaos. Chenan terus-terusan meminta kepada Mengkeer untuklah tersadarkan. Jika diteruskan seperti ini ya, mereka berdua akanlah berakhir. Beruntungnya saja, dunia imajinasi yang diciptakan oleh si dewa dan iblis haruslah mengalami kerusakan. Sehingga ya, satu persatu dari mereka keluar dari dunia imajinasi. Dan yang tidak disangka-sangka, adegan yang dilakukan oleh Chenan dan juga Mengkeer itu bukanlah ilusi. Dan itu adalah kenyataan. Sebab mereka semua bisalah melihat kalau Mengkeer sedanglah berada di atasnya Chenan. Tetapi ya, mereka menganggap kalau Chenan adalah pria yang begitu mesum. Begitu juga dengan Mengkeer, dia tampaklah begitu terkejut serta marah besar. Dia langsunglah mengunuskan pedangnya untuk mengakhiri hidup dari Chenan. Beruntungnya saja masih ada yang waras, yaitu adalah Qianlong. Meminta kepada mereka untuklah tenang, kalau sebelumnya mereka telah mendapati ujian dari sang dewa iblis tanpa nama. Namun, Ling Yun yang sangatlah jatuh cinta kepada Mengkeer sungguhlah tidak terima. Dia langsunglah menerjang. Beruntungnya Chenan menyadari dan sempat untuklah menahannya.
dan dia mempertanyakan maksud dari Ling Yun. Di sini, Ling Yun memberikan sebuah alasan yang masuk akal. Kalau dari antara mereka semua, hanya Chenan dan Dewa Iblis tanpa nama lah yang mengerti bahasa kuno. Jadi ya, siapa yang berani untuklah menjamin bahwa mereka berdua sedanglah bekerja sama. Dan Ling Yun memberikan sebuah pernyataan kalau dia sangatlah yakin kalau Chenan telah dibesarkan oleh Dewa Iblis dan sengaja membawa mereka ke sini untuklah dijebak. Lantas ya, Chenan mencoba untuk meluruskan kalau dia telah dibesarkan di desa penggunungan yang telah terisolasi dan dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan dewa maupun iblis. Namun ya, Ling Yun tetaplah tidak percaya. Iya, perdebatan ini sebenarnya mengarah kepada Chenan untuklah disingkirkan, guys. Intinya dia cemburu besar. Tetapi untuk sang dewa iblis tanpa nama, dia masih sangatlah penasaran dengan Chenan. Dia meminta kepada mereka semua untuklah jangan memprovokasi dirinya, karena mereka semua tidak ada yang berhasil untuklah melewati ujian mengalahkan hati mereka sendiri. Dan hanya Chenan seorang sajalah yang berhasil melewati ujian tersebut. Sesuai peraturan yang telah ditetapkan olehnya, siapapun yang gagal maka akanlah dia habisi. Dan Chenan memohon kepadanya berikan kesempatan mereka satu kali lagi. Tetapi peraturan tetaplah peraturan. Sehingga mereka semua yang gagal langsunglah mendapati tekanan energi spiritual. Dan sesuai dugaan dari kalian dan juga Mimin, kalau Mengkeer mengerti bahasa kuno, dia membisikkan kepada sang dewa iblis tanpa nama kalau dia bisa membantu dewa iblis tanpa nama untuklah keluar dari kesulitannya. Tetapi ya, iming-iming ini malah membuat sang dewa iblis tanpa nama merasa kesakitan. Karena ya, untuk saat ini dia sedanglah mencoba untuklah menghilangkan seluruh ingatannya di masa lalu. Tetapi ya, Mengkeer mencoba untuklah mengorek semua ingatannya. Alhasil, sang dewa iblis tanpa nama langsunglah kesakitan. Dan di sela-sela tersebutlah Mengkeer mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah keluar dari tempat tersebut. Sedangkan untuk Ling Yun, dia juga mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menghabisi satu persatu dari mereka. Tetapi yang berhasil dihabisi yaitu Wang Tian dan juga adiknya Lisa yang bernama Sorn. Bahkan dia sempat untuklah menciptakan formasi darah kegelapan dan juga berhasil untuklah melarikan diri. Hal ini membuat Chenan tidak bisa berkata-kata. Sedangkan untuk si dewa iblis tanpa nama, dia benar-benar dibuat sangatlah murka. Bisa-bisanya semut yang begitu kecil mencoba untuklah mempermainkan dirinya. Dan sebagai gantinya adalah nyawa mereka. Sedangkan untuk Ling Yun, dia sungguhlah berterima kasih kepada ayahnya. Tanpa jimat teleportasi ini, mungkin ya nyawa dia tidak akanlah selamat. Dan dia melaporkan semua ini kepada ayahnya kalau bahaya besar akanlah datang. Dan dia juga mencoba untuklah mengadu domba kalau dalang dibalik bencana besar ini adalah Chenan. Sedangkan untuk Mengkeer, dia ternyata berada di belakang untuklah mengikuti keberadaannya. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada mereka berdua? Kembali kepada Chenan yang diberitahu oleh si dewa iblis tanpa nama, selama ribuan tahun dia berada di sini, para praktisi yang begitu sangatlah serakah memasuki wilayah ini untuklah mendapati keuntungan pribadi dan mereka tidak ada yang berhasil sama sekali. Tetapi untuk Chenan, dia adalah orang pertama yang berhasil untuklah melewati ujian mengalahkan hatinya sendiri. Dan sebagai buktinya, tulang belulang seluruh para praktisi telah dia kumpulkan. Tetapi sebagian besar itu bukanlah ulah dari si dewa iblis tanpa nama.
Sebab ketika dia berada di sini, tulang belulang tersebut sudah ada terlebih dahulu. Dan kini dirinya benar-benar terjebak di tempat seperti ini. Sebab dia merasakan ada seseorang yang telah menghapus sebagian kenangannya. Mendengar ini ya, Chen Nan cukuplah terkejut. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang bisa menghapus ingatannya. Padahal ya, kemampuan dari si Dewa Iblis tanpa nama udah melebihi ekspektasi para praktisi guys. Hal ini membuat Chen Nan langsunglah menebak-nebak kalau tempat yang mereka pijak dalam ribuan tahun yang lalu adalah tempat medan pertempuran kuno. Lalu Chen Nan tertuju dengan salah satu goa yang lebih dalam. Dia mempertanyakan lagi kepada si Dewa Iblis tanpa nama apakah dia tahu isi dari goa tersebut. Sayangnya si Dewa Iblis tanpa nama tidaklah mengetahuinya. Sebab ada kekuatan yang jauh lebih besar daripadanya guys. Wadah. Lantas ya, Chen Nan mencoba untuklah menyentilnya. Bukankah untuk saat ini dia adalah orang paling terkuat? Mengapa tidak mencoba untuklah memasukinya? Ternyata alasan dibalik dia tidak ingin memasukinya karena tubuhnya sebenarnya telah mati. Dari luar saja, dia sudah bisa merasakan ada kekuatan yang begitu besar di dalam sana. Jika dia memaksakannya, maka dia akanlah lenyap sepenuhnya. Dan seingat dia, dirinya berada di sini memiliki tugas untuklah melindungi tempat ini. Namun dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia lindungi guys. Mendengar ini, Chen Nan sangatlah yakin kalau si Dewa Iblis tanpa nama ini telah dikendalikan oleh takdir. Jadi ya takdir dia udah sampai seperti ini saja, tidak bisa mati dan tidak bisa untuklah keluar. Benar-benar di bawah tekanan ya, si Dewa Iblis tanpa nama membenarkannya. Bahkan ya, dia sangatlah iri kepada Chen Nan yang sama berasal dari zaman kuno. Dia benar-benar begitu sangatlah bebas. Dan dia sangatlah penasaran sebenarnya apa yang terjadi kepada dia di masa lalu. Namun Chen Nan tahu betul jika dia menceritakan masa lalu tersebut ya, maka dia akanlah menggila lagi. Mendengar ini ya, dia meminta kepada Chen Nan lupakan saja pertanyaannya. Lagi pula, dia inginlah mengubur dalam-dalam seluruh kenangannya. Sedangkan untuk bapaknya Ling Yun, yaitu Ling Jisoo, telah mendapati informasi dari anaknya dan dia pun memberikan sebuah perintah kepada pasukan elitnya untuklah menjaga wilayah tersebut. Siapapun yang keluar dari wilayah itu, maka habisi saja. Dan untuk pasukan elit yang dikerahkan diketuai oleh 2 orang cacat, yang satu buta, yang satu lumpuh. Kembali kepada si Dewa Iblis tanpa nama yang sebelumnya kan telah diberitahu oleh Chen Nan yang membuat kepalanya migrain berat. Dia hanya memberikan sebuah hipotesis. Dalam dunia masa kuno, orang yang bisa untuklah menghancurkan dewa itu sudahlah melebihi ekspektasi. Bahkan jika dia berhasil dibangkitkan di masa depan, itu adalah sebuah formasi yang begitu menakutkan. Dan si Dewa Iblis tanpa nama meyakinkan kalau itu adalah formasi yang jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa. Dan kemungkinan terbesarnya Chen Nan dibangkitkan di masa sekarang ini pasti ada sesuatu hal besar yang haruslah dia lakukan. Dan jika nantinya dia tidak menyelesaikan tugasnya, maka dia akanlah meninggal juga. Jadi ya, nasib mereka berdua sama-sama telah dikendalikan oleh takdir guys. Lalu si Dewa Iblis tanpa nama juga memberitahu kalau ada 2 bola cahaya yang berada di dalam tubuhnya ini mengandung kekuatan dewa dan iblis, layaknya seperti 2 makhluk hidup yang sedanglah bertumbuh di dalam tubuhnya dan secara perlahan-lahan sedanglah menyerap energi jiwanya. Dan jika nantinya kekuatan ini akanlah lahir, maka Chen Nan akanlah benar-benar berakhir. Jadi anggapannya kalau Chen Nan hanyalah sebagai wadah saja. Namun ya, di balik semua ini, sang Dewa Iblis tanpa nama sedanglah mempertanyakan siapa yang telah melakukan ini kepada Chen Nan. Dan dia yakin itu adalah orang yang begitu sangatlah kuat. Namun, tujuan sebenarnya tidaklah diketahui sama sekali.
Dan untuklah mengungkapkan semua ini, dia mencoba untuklah mengirimkan jiwa ke dalam tubuhnya Chenan agarlah mengetahui lebih dalam. Tetapi ketika dia memasukinya, Giok Rui mencoba untuklah menyeimbangkannya guys. Sebab jika dia masuk, maka untuk dua bola cahaya ini akanlah merasa terusik dan menghancurkan tubuh dari Chenan. Maka dari itulah Giok Rui mencoba untuk menyeimbangkannya. Tetapi ya, kemampuan dari sang dewa iblis tanpa nama kalah dengan sebuah giok guys. Bahkan ya, sampai Chenan tersadarkan, dia ternyata tidaklah berhasil untuk mengungkap semua rahasia yang berada di dalam tubuhnya. Justru dia bertanya-tanya kepada Chenan dari mana dia mendapati barang seperti ini, karena barang ini sangatlah mengerikan. Chenan membalas, dia tidak sengaja menemukan giok ini di dalam goa. Dan berkat dari semua ini, Chenan berhasil untuklah menerobos. Dan secara tiba-tiba tempat ini mengalami reruntuhan. Si dewa iblis tanpa nama memberitahu kalau tempat ini akanlah tertutup kembali. Lebih baik ya dia cepat pergi dari sini dan berjanji untuklah bertemu lagi di masa depan mendatang. Pesan terakhirnya, temukanlah jalannya dengan begitu benar. 来不及了，高三，替我找到答案。 Setelah Chenan berhasil keluar, dia langsunglah dihadang oleh pasukan elit dari keluarga Ling yang diketuai oleh si lumpuh dan si buta. Kini, keberadaan dari Chenan telah diketahui oleh si tua yang buta dan juga si tua yang lumpuh, serta ya pasukan dari keluarga Lin. Untuk melawan pasukannya, Chenan mampu untuk menghadapinya. Tetapi ya, untuk dua orang tua ini tidak mungkin Chenan bisa mengimbanginya karena tingkatannya sudah sangatlah berbanding jauh. Sekali tendang saja dia muntah darah guys. Dan ketika dia inginlah diakhiri, Chenan memutuskan untuklah melompat dari jurang. Di sini tujuan utama dia harus bisa melarikan diri. Jika tidak ya, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Sedangkan untuk Ling Yun telah mendapati informasi terbaru. Dalam tempat kematian, hanya Chenan sajalah yang berhasil melarikan diri guys. Serta pasukannya yang telah mengejar-ngejar keberadaannya haruslah mengalami kerugian yang sangatlah besar guys. Tetapi Ling Yun sama sekali tidaklah peduli dengan mereka. Dia meminta untuklah menambahkan 3 kali lipat pasukan untuklah menghabisinya. Jika memang tidak bisa 3 kali lipat, maka 5 kali lipat. Pada intinya, Ling Yun ingin sekali menghabisi nyawa dari Chenan guys. Tidak lama dari itu, Mengkeer berada di atas langit yang sedang mempersiapkan serangannya. Tetapi Ling Yun mencoba untuk bernegosiasi. Kalau di sini dia tidak memiliki niat buruk kepada Mengkeer. Dia bisa menjaga rahasia di tempat kematian tersebut. Dan di sini tujuan dia hanya untuklah menyingkirkan Chenan. Jika dia berhasil menyingkirkannya, maka semua ini akanlah kembali menjadi normal. Jadi ya, dia meminta kepada Mengkeer tidak perlu khawatir. Dia telah mempunyai rencananya sendiri dan untuk rahasia ini dia akanlah bungkam 1000 kata.
Mendengar ini, Menggeer langsunglah pergi. Tetapi Ling Yun menjadi sangatlah penasaran dengannya. Dia bisa masuk ke kediamannya tanpa sepengetahuan orang pun. Hal ini membuat dia sangatlah yakin seyakinnya kalau Menggeer bukanlah orang biasa. Ya jelas dong. Tidak lama dari itu juga datanglah sang pelayan untuk memberitahu kalau beberapa kepala sekolah dan ahli dari berbagai keluarga inginlah bertemu dengannya. Dan inilah saatnya untuk mengadu domba, guys. 安排的人混进去了吗？哼，他定会站在我这边。 Kembali kepada si buta dan juga si lumpuh, ternyata mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari Chenan. Semua ini gara-gara hujan. Penciuman anjing pelacak mereka benar-benar terganggu. Tetapi ya, mereka telah merencanakan kalau di luar tempat kematian telah dikunci dengan begitu ketat, guys. Jadi pada intinya, Chenan tidak bisa untuk melarikan diri maupun keluar dari tempat ini sungguhlah mustahil. Untuk si lumpuh juga sangatlah yakin kalau Chenan tidak akan bisa melarikan diri. Karena untuk area ini telah dihuni oleh raksasa kuno. Jadi ya, lawannya bukan hanya Chenan saja, tetapi juga para penghuni yang berada di sana. Sehingga ya, dia memutuskan untuklah mencari tempat yang aman dan beristirahat untuk malam hari ini. Kembali kepada Ling Yun yang kini dia telah bersandiwara terluka parah, guys. Jalannya sempoyongan dan dituntun oleh sang pelayan. Para master yang melihatnya langsung mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di tempat kematian dan mengapa hanya dia satu-satunya yang kembali. Dan aktingnya benar-benar membuat semua orang percaya kalau mereka semua yang ikut dalam tanah kematian telah meninggal dunia. Sedangkan untuk Chenan, dia ternyata berhasil selamat ya. Meskipun ya untuk saat ini kondisinya sudah sangatlah parah, guys. Tubuhnya berlumuran darah. Namun pikirannya ke arah Ling Yun. Dia yakin Ling Yun yang berhasil melarikan diri akanlah melaporkan semua ini kepada seluruh akademi. Dan masalah ini akanlah dilimpahkan kepada dirinya. Jadi kemungkinan terbesarnya kalau mereka akanlah menyalahkan dirinya atas kematian semua rekan-rekannya. Kembali kepada Ling Yun, dia menceritakan semua yang berada dalam tanah kematian. Pada awalnya semuanya berjalan baik. Mereka bertemu dengan makhluk yang mengerikan atau si dewa iblis tanpa nama. Tetapi ketika dia menggunakan bahasa kuno, Chenan ternyata mengerti dan mereka berdua bercakap. Dan setelah itulah semuanya dibantai dengan begitu kejam. 你们动手了？原本那神魔并没有杀意，用一种古老的语言说了几句话。 Kita kembali lagi kepada Chenan yang lukanya sudah sangatlah parah. Ketika dia merasa kalau ini adalah akhir hidupnya, tiba-tiba ya untuk jiwa dewa dan jiwa iblisnya keluar, serta Giok Rui juga keluar. Mereka menyalurkan energi spiritual yang membuat tubuh dari Chenan perlahan-lahan dipulihkan. Kembali lagi kepada Ling Yun. Dia meyakinkan kepada semua orang, detik-detik dia berhasil melarikan diri, dia melihat kalau Chenan menatap ke arahnya dengan begitu tajam. Dan dia yakin kalau Chenan sama sekali tidak menjadi korban di sana. Dan dia sangatlah yakin kalau semua ini adalah ulah dari Chenan dan si dewa iblis tanpa nama yang telah bekerja sama. Hal ini ya memicu seluruh para akademi dan menganggap kalau Chenan adalah dalang di balik semua ini. Alhasil ya mereka semua menuduh kalau Chenan memang sengaja untuklah menipu mereka semua. Namun ya untuk pihak Akademi Shenlan masihlah tidak mempercayai perkataan dari Ling Yun. Untuk kepala akademi mempertanyakan lagi apakah dia berbicara berdasarkan fakta. Dan Ling Yun meminta kepada mereka semua, jika tidak percaya kepadanya, tunggu saja Menggeer datang.
dia akanlah memberitahu semua apa yang terjadi. Selagi menunggu Mengkeer benar-benar datang, bawahan dari Ling Yun mencoba untuklah memprovokasi mereka semua, membuat satu ruangan benar-benar begitu chaos. 三位院长，可别徇私枉法呀！陈乐学院， Beruntungnya saja ya, kepala akademi meminta kepada mereka untuklah diam. Lalu, Ling Yun menambahkan provokasinya. Dia yakin kalau Chenan telah menipu mereka semua. Dan sebagai dendamnya kepada Chenan, dia menawarkan hadiah 150.000 koin emas untuklah kepala Chenan, guys. Alasan dia melakukan ini ya, dia yakin kalau Chenan bisa keluar dari tanah kematian. Meskipun dia berhasil keluar ya, tetapi seluruh praktisi berbagai akademi telah mendapati pengumuman ini. Mereka semua pasti akanlah mengambil peluang untuk mendapati emas yang begitu berharga, guys. Ya, untuk rencana Ling Yun benar-benar begitu matang lah ya. Tetapi Mimin masih belum tahu, guys, sebenarnya apa tujuan dia untuklah menyingkirkan Chenan. Apa gara-gara dari season 2 kalau keluarga Lin mendapati kerugian yang begitu banyak atas perlakuan dari Chenan? Ya, kemungkinan terbesarnya itu sih, guys. Kembali kepada Chenan, ternyata bukan hanya pemulihan saja, melainkan dia berhasil naik tingkatan mencapai tingkat keempat puncak. Sebentar lagi ya, dia akan mencapai tingkat 5 ke awal, guys. Setelahnya, Chenan mengucapkan, cuacanya sangatlah bagus untuk mengakhiri seseorang. Wow, tanpa basa-basi ya, dia langsunglah menuju ke markas peristirahatan dari keluarga Lin. Setibanya di sana ya, Chenan langsunglah mengakhiri satu persatu tanpa diketahui sama sekali, guys. Layaknya seperti assassin. Hai. Setelah berhasil menghabisi beberapa keroco atau penjaga keluarga Lin, dia langsunglah mentargetkan si tua buta untuk diakhiri. Tetapi untuk si tua buta ini cukuplah sulit untuk dikalahkan, guys. Anggapannya dia ini adalah bos dari markas tersebut. Sehingga ya pertarungan mereka ini menimbulkan keributan yang terdengar oleh si tua lumpuh. Tanpa basa-basi ya, dia langsunglah menuju ke tempat tersebut, tetapi dirinya sudahlah terlambat. Kini si tua buta telah berada di cengkraman Chenan dan dia sedanglah mengarahkan pisaunya ke arah lehernya. Hal ini membuat si tua lumpuh meminta kepada Chenan hentikan. Dan jika dia berani, maka keluarga Lin akanlah menghancurkan jiwanya sampai dia tidak bisa bereinkarnasi. Tetapi Chenan sungguhlah tidak peduli dan dia mengakhiri hidup dari si tua buta. Alhasil ya, pertarungan mereka juga tidak bisa untuklah dihindari, guys. Tetapi di tengah-tengah pertarungan, Chenan tidak berniat untuklah menghadapinya. Di sini dia memiliki ide yang begitu gila. Dia akanlah membuat si tua lumpuh benar-benar begitu menderita. Karena ini adalah tanah kematian, ada penghuninya, guys, yaitu raksasa kuno.
Jadi Chenan sengaja untuklah meninggalkannya di sini tanpa adanya pengawalan, tanpa adanya pasukan yang menjaganya, guys. Wah, setelah Chenan melarikan diri, ternyata ya pertarungan mereka ini disaksikan oleh Meng Ke'er. Sementara itu, di berbagai kota, Chenan kini telah menjadi buronan resmi yang paling tertinggi, guys. Siapapun yang berhasil untuklah menghabisi nyawanya atau memenggal kepalanya, mereka akanlah mendapati hadiah 150.000 koin emas ya. Bahkan ya, poster buronan ini telah menyebar ke kota negara Chu. Di sana juga kita diperlihatkan untuk si Xianlong yang kurus kerontang begitu sangatlah terkejut kalau Chenan sudah menjadi orang yang begitu terkenal. Sedangkan ya untuk para masyarakat dari kota negara Chu sungguh benar-benar begitu tidak percaya bagaimana bisa Chenan adalah seorang pahlawan dari negara kota Chu. Sedangkan ya untuk di kota-kota lain mereka telah diprovokasi oleh bawahannya Ling Yun, di mana ya setiap mereka menaruh poster pasti di sana ada yang menjaganya untuklah memprovokator seluruh para warga dan para praktisi, guys. Ya semacam buzzer gitulah ya. Ya kalian tahu lah ya tugas para buzzer itu seperti apa, guys. Alhasil ya nama Chenan benar-benar tercoreng. Yang dulunya dianggap sebagai pahlawan, sekarang dianggap sebagai pembantai. Kembali ke dalam tanah kematian, ternyata ya untuk pasukan 3 kali lipat yang sebelumnya dikatakan mereka telah datang. Dan ini percuma saja, pasukan dari keluarga Lin tidak akan ada yang mampu, guys. Namun mereka berhasil menemukan persembunyian dari Chenan. Dan ketika mereka inginlah masuk atau mengakhiri hidupnya, Chenan ternyata telah menyadarinya. Sembari mengucapkan, orang-orang ini ternyata tidak bisa ditinggal diam begitu saja. Ya, calon-calon dibantai lah, guys. Persembunyiannya yang telah diketahui, Chenan langsunglah keluar untuk menghadapi mereka. Di sana bukan hanya para pendekar saja, tetapi juga ada penyihir. Namun dengan begitu sangatlah mudahnya, penyihir yang berada di atas langit berhasil untuklah ditebas. Chenan kembali mempertanyakan siapa selanjutnya, tetapi terlihat kalau tubuhnya sedanglah sempoyongan, guys. Lalu keluarlah salah satu pria yang sedanglah menaiki seekor serigala besar sembari berkata, pantas saja kalau dia dihargai 150.000 sebab dia begitu sangatlah sulit untuklah dikalahkan. Chenan yang mengetahui kalau harga buronannya hanyalah 150.000, dirinya benar-benar begitu sangatlah kecewa karena baginya harga seperti ini sangatlah begitu kecil. Jadi Chenan memberikan sebuah tawaran baru kepadanya. Seharusnya mereka tahu kalau dia ini adalah pahlawan dari negara Dongchu, dan asalkan mereka mengantarkan dirinya kembali ke kota kebebasan, dia akanlah membayar 5 kali lipat harganya. Mendengar itu, mereka semua langsunglah tertarik. Gimana kagak tertarik? Tugasnya begitu mudah, yaitu hanya perlu untuklah mengantarnya, guys. Tetapi untuk pasukan dari keluarga Ling meminta kepada mereka jangan dengarkan. Dia tidak memiliki apapun. Terlebih mereka datang ke sini bukan hanya untuk uang, melainkan mereka datang demi keadilan. Alhasil, rencana negosiasi dari Chenan gagal total dan mereka bermain kejar-kejaran. Di sini, Chenan memfokuskan untuklah menyingkirkan mereka semua, atau dia harus bisa untuklah melarikan diri agarlah dirinya bisa menyembuhkan luka-lukanya. Jika tidak, maka dialah yang akan meninggoy.
Secara kebetulan ada tebing yang terpisah dan dihubungkan dengan sebuah jembatan. Disinilah Chenan memiliki sebuah ide untuklah melewatinya. Dan benar saja, idenya ini tersalurkan kepada mereka semua. Mereka berniat untuklah menghancurkan jembatan agarlah Chenan terjatuh ke dalam jurang. Tetapi apa daya, semuanya gagal total kalau Chenan berhasil melewatinya. Setelahnya, Chenan langsunglah melarikan diri. Sedangkan ya untuk pasukan pemburu ini tidaklah mempermasalahkannya. Karena ya yang mengincar Chenan bukan hanya mereka saja, tetapi banyak sekali. Sehingga ya mereka memberikan sebuah sinyal kalau Chenan berada di tebing sebelah. Kembali kepada Chenan yang kini lukanya mulai melebar, langsung mencari tempat yang begitu aman untuk memulihkan dirinya, sembari memikirkan cara untuklah mengatasi masalah ini. Dan dia sudahlah tahu dalang dibalik semua ini adalah Ling Yun, dan dia akanlah membayar semua perbuatannya. Dan secara tiba-tiba dia mendapati serangan dari Mengkeer. Di sana mereka pun langsunglah berbincang satu sama lain. Ternyata Mengkeer sama sekali tidak inginlah bekerja sama dengan siapapun guys. Dan sebetulnya dia inginlah menyingkirkan orang-orang yang telah melihat kejadian sebelumnya ketika berada di Dewa Iblis tanpa nama, serta juga dengan pembicaraan bahasa kuno. Saat ini, saksi yang bisa membeberkan semua rahasianya hanyalah Chenan dan juga Ling Yun. Namun, dia akan menyingkirkan Chenan terlebih dahulu. Namun, di sini Chenan mencoba untuklah bernegosiasi. Jika dia inginlah menghabisi nyawanya, ya boleh-boleh saja. Tetapi, orang pertama yang haruslah dia habisi adalah Ling Yun. Dia memiliki kekuatan keluarga di belakangnya, sedangkan dia sama sekali tidaklah ada. Jadi, untuk menghabisi nyawa dari Ling Yun bisa dikatakan lebih rumit dan juga lebih sulit. Dengan mengandalkan dia sendiri, tidak mungkin bisa untuklah mengalahkannya. Tetapi bagi Mengkeer, kalau Ling Yun bukanlah masalah besar, apalagi untuk keluarganya. Justru yang menjadi masalah besar adalah Chenan. Sayangnya pembicaraan mereka terganggu. Mengkeer mendengar suara pergerakan yang sedanglah mengarah kepada mereka berdua. Alhasil dia memutuskan untuklah melarikan diri, serta juga menghemat tenaga untuklah pertarungan berikutnya ya. Alhasil Chenan kembali terkepung, serta disaksikan oleh Mengkeer. Alasan dia inginlah Chenan benar-benar meninggoy, agarlah tidak ada lagi yang mengganggu pikirannya guys. Tetapi yang sebenarnya yang dia inginkan adalah warisan dari Akademi Tantai. Dan warisan itu tidak boleh putus ke tangan orang lain, hanya boleh ke tangannya sendiri. Chenan yang sedanglah terkepung mencoba untuklah bernegosiasi lagi dengan memberitahu kepada mereka kalau dia sama sekali tidaklah bersalah. Justru Ling Yun lah yang telah menghabisi rekannya sendiri. Namun ya para praktisi ini sama sekali tidaklah percaya. Mengapa tidak percaya? Ya karena Ling Yun berasal dari keluarga bangsawan yang besar, tidak mungkin dia berbohong seperti ini. Apalagi ya untuk Mengkeer juga telah menyatakan kalau Chenan telah bersalah. Ya, namun Chenan menyatakan bagaimana dengan status dia sebagai pahlawan negara Dongchu. Apakah mereka inginlah membuat sebuah masalah kepadanya? Jika iya, maka negara Dongchu tidak akanlah tinggal diam. Tetapi pasukan dari keluarga Ling memberitahu lagi kalau asal-usul dari Chenan sungguhlah tidak jelas. Ya tentu saja negara Dongchu mungkin saja tertipu olehnya juga. Sayangnya, negosiasinya kembali gagal total dengan kedatangan si tua lumpuh. Dia datang untuklah balas dendam atas kematian rekannya.
dan Cenan langsunglah membalas, jika dia memang mempunyai keahlian, datanglah satu persatu kepadanya. Sehingga one by one antara Cenan dan si tua lumpuh langsunglah dimulai. Namun dengan kondisi dia seperti ini tidak memungkinkan Cenan bisalah menang dalam pertarungan. Luka yang berada di bagian perut telah diincar oleh si tua lumpuh yang membuat lukanya semakinlah parah, dan kali ini Cenan haruslah dikalahkan. Tetapi ketika hidupnya inginlah diakhiri, dia mendapati bantuan dari Long Mu. Melihat kedatangannya, Cenan pun langsunglah menyinggungnya. Ternyata dia masih memiliki hati nurani. Sedangkan ya untuk mereka semua yang melihat kedatangan dari sang naga, langsunglah dibuat begitu terkejut. Karena yang berada di depannya adalah seekor naga emas tanpa cakar. Dan itu adalah makhluk tingkat atas. Hanya saja mereka sangatlah kebingungan mengapa kultivasi naga ini terlalu begitu lemah. Jadi si tua lumpuh meminta kepada semua pasukan yang berada di belakang tidak perlu takut, tidak perlu panik, karena naga yang berada di depan hanyalah naga ecek-ecek saja. Mendengar ini, Long Mu langsunglah tersinggung. Dan dia langsunglah menantang mereka semua. Jika dia menganggap dirinya lemah, itu adalah sebuah kesalahan. Dirinya sungguhlah tidak menyangka kalau mereka malah melihat tubuhnya yang sudahlah tua, sudah dianggap begitu sangatlah lemah. Dan jika mereka penasaran dengan kemampuannya, maka datanglah kepada dirinya. Waduh, lalu dia pun langsunglah meraung dan terdengar suara raksasa kuno yang sedanglah melemparkan batu ke arah mereka. Lalu terlihatlah beberapa raksasa kuno yang sudah siap mendengarkan perintah dari Long Mu, dan dia meminta kepada mereka. Saat ini jumlahnya setara, jadi dia berharap mereka sama sekali tidak lari ketakutan. Alhasil, raksasa kuno langsunglah dikerahkan. Mereka semua langsunglah lari kocar-kacir, dan juga ada yang langsung ditangkap, ada yang tergeprek, ada juga yang langsung dipukul hingga meninggal dunia. Cenan sungguh tidak menyangka kalau dia ternyata bisa mengendalikan raksasa kuno. Long Mu menjawab kalau pesona dia masihlah begitu muda. Semua makhluk hidup sudah pasti akanlah takut dengan pesonanya. Mereka akanlah menuruti apapun yang dia inginkan. Dan Cenan hanya bisa tersenyum serta geleng-geleng kepala kepada dia. Namun, Cenan tidak lupa untuklah berterima kasih kepadanya. Dan Long Mu membalas, dia tidak perlu untuklah berterima kasih karena mereka adalah satu rekan perjuangan. Anjay. Dari serangan raksasa kuno, membuat beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Dan juga ada yang haruslah berakhir mengenaskan. Salah satu contohnya yaitu si tua lumpuh. Kini dia sedanglah berhadapan dengan raksasa kuno dan dia melihat ke arah Cenan dengan tatapan memohon kepadanya agarlah diselamatkan. Tetapi Cenan sungguhlah tidak peduli karena dia telah menyerang dirinya. Bahkan tidak ada kata maaf keluar dari mulutnya. Dan Cenan kembali menatap dengan begitu tajam yang membuat si tua lumpuh langsunglah berkata kalau dia akanlah menunggu di dunia bawah. Alhasil, si tua lumpuh haruslah meninggal dunia dalam keadaan digeprek.
Sedangkan untuk Mengkeer, dia sungguh begitu sangatlah kesal karena lagi dan lagi Chenan haruslah selamat dari kematian. Namun dengan begini, dia akanlah mengerti tentang hidupnya. Ya, lanjutkanlah. Karena ujung-ujungnya, mereka berdua memang sudahlah ditakdirkan guys. Setelah dari semua itu, Chenan mengajak kepada Longmu untuklah pulang ke kota kebebasan. Tetapi dia memberitahu dia tidak bisalah pulang. Jika dia pulang ke kota, maka sama saja seperti mengantarkan nyawa. Karena untuk saat ini, semua orang sedanglah mencari dirinya dan inginlah sekali menghabisi nyawanya. Jadi, dia menyarankan untuklah ikut dirinya dan berkeliling dunia saja. Tetapi, Chenan menolaknya. Tujuan dia saat ini yaitu kembali dan menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Singkatnya, mereka pun telah berada di kota. Kini, tugas pertama yang dilakukan oleh Chenan yaitu menyebarkan sebuah fakta yang dituliskan dalam sebuah surat dan disebarkan kepada seluruh warga. Tetapi bagi Tuan Long, ini hanyalah tindakan sia-sia. Lebih baik temui saja dalang utamanya dan dia akanlah membantu untuklah bertarung sembari meraung suara serigala. Bisa-bisanya suara serigala ya. Dan untuk rencana keduanya, dia akanlah memancing Ling Yun keluar dari kediamannya. Untuk Tuan Longmu, dia pun langsunglah setuju dengan ide tersebut. Tetapi dia haruslah berpura-pura untuklah mati agarlah Ling Yun keluar dari kediamannya guys. Ya, ini namanya adalah rencana memancing. Ketika mereka berdua berada di kediamannya Ling Yun, Chenan merasakan ada aura master berada di dalam dan dia yakin itu adalah kamar utama dari Ling Yun yang sedanglah dijaga. Jadi, Chenan langsunglah membagi tugas untuk Longmu menahan satunya lagi, sedangkan dia akanlah berurusan dengan Ling Yun. Namun ya, untuk Longmu atau si Tuan Naga ini menyarankan habisi saja Ling Yun sekarang juga, karena dengan menghabisinya semua masalah akanlah selesai. Chenan mengiyakannya. Untuk menghabisinya begitu sangatlah mudah, tetapi untuk membalikkan nama itu sangatlah sulit. Jadi ya, mereka masih membutuhkan yang namanya Mengkeer untuklah membantu. Namun, si Tuan Naga ini memang memiliki pikiran yang begitu sangatlah mesum. Dia menyarankan tangkap saja Mengkeer dan lakukanlah sesuka hati dia. Mendengar ini, Chenan langsunglah menggaplaknya guys. Lalu mereka langsunglah memulai rencana. Untuk si Tuan Naga, dia langsunglah berada di depan gerbang dan langsunglah mengalihkan perhatian dengan cara berdansa. Sedangkan untuk Chenan langsunglah membuat mereka berdua pingsan. Selanjutnya, mereka langsunglah menaburkan sebuah ramuan yang membuat beberapa penjaga haruslah tertidur. Setelah berhasil, Chenan langsunglah buru-buru memasuki kamar utama dari Ling Yun. Bahkan dia berhasil untuklah menusuknya. Dan ketika diperiksa, ternyata itu hanyalah sebuah boneka saja guys. Hal ini membuat Chenan menyadari kalau mereka telah terjebak dan secara tiba-tiba ya terjadinya sebuah ledakan yang ternyata Ling Yun dan para master telah mengetahui sejak dari awal sehingga mereka berdua pun langsunglah terkepung dan terlibat dalam pertarungan. Untuk master yang bernama Liu Lao berhasil untuklah dikalahkan. Tetapi untuk Ling Yun, dia masihlah berada di atas atap rumah. Bahkan berlagak seperti orang kuat. Kalau dia datang ke sini, sama saja seperti mencari kematiannya. Sehingga dia mengerahkan seluruh pasukannya untuklah menghabisi Chenan. Namun apa daya, seluruh anggotanya berhasil untuklah dibabat habis.
Melihat ini, Ling Yun langsung meminta anggotanya untuklah memanggil bantuan, sehingga suar merah dikeluarkan, tanda bala bantuan akanlah datang. Sehingga para kultivator yang tergila-gila dengan uang, mereka langsunglah bergegas ke sumber cahaya tersebut. Waduh, ini bakal banyak guys. Untuk Ling Yun, dia sengaja untuklah mengulur waktu dengan cara menghadapinya serta terus memprovokasinya. Tetapi ini adalah langkah yang begitu salah. Ling Yun terlalu berlebihan, membuat jiwa dewa yang berada dalam tubuhnya Chen mulai tersinggung dan tidak sengaja mengeluarkan sedikit kekuatannya. Hanya dengan sekali serangannya saja, Ling Yun langsunglah terpental serta terluka. Dan beruntungnya ya kalau Chen berhasil untuklah mengendalikan dirinya lagi dan dia memutuskan untuklah pergi dari sini. Tetapi rencana dari Ling Yun sudahlah berjalan begitu lancar karena dia memang sengaja untuklah mengulur waktu dan dia meyakinkan untuk hari ini Chen pasti akanlah meninggoy. Ketika berada di luar, Chen haruslah bertemu dengan seluruh para praktisi yang sedanglah memburunya, sehingga terjadinya main kejar-kejaran dan sempat untuklah melakukan pertarungan guys. Tidak sampai di situ ya, Chen meminta kepada mereka semua untuklah berpikir dengan begitu jernih. Janganlah menjadi kambing hitam dari Ling Yun. Mereka semua telah ditipu. Dan seharusnya mereka menyelidiki masalah ini dengan begitu detail. Tetapi ya mereka apa pedulinya guys. Demi uang pasti mereka akanlah melakukan apapun. Tetapi Chen telah memiliki sebuah rencana. Untuk Tuan Longmu, dia langsunglah mengambil sebuah keranjang surat. Yang ternyata ya surat-surat ini sebelumnya pernah diedarkan. Tetapi ya tidaklah dibaca oleh para warga. Namun kali ini ya mereka semua bisa membacanya. Kalau itu adalah sebuah surat petisi darah atas namanya sendiri. Chen tidaklah menghabisi seluruh para rekan-rekannya. Justru Ling Yun lah yang telah menghabisi nyawa dari rekan-rekannya. Bahkan dia menjelaskan kalau dewa dan iblis yang tak bernama ini tiba-tiba mengamuk. Tetapi surat petisi darah ini tidaklah dipercaya oleh mereka. Dan untuk surat keduanya, kalau Ling Yun telah membuat sebuah ramuan yang begitu sangatlah beracun untuk mengkeer. Tetapi ya para pemburu sama sekali tidaklah percaya, justru menganggap kalau Chen sedanglah memfitnah. Sehingga ya mereka pun kembali untuklah mengejarnya guys. Meski katanya ini tidak ada hasil, tetapi ya beberapa praktisi yang memiliki pikiran rasional pasti akanlah berpikir dua kali guys. Apalagi ya ini menyangkut yang namanya keadilan. Sudah pasti ya mereka akanlah mempertimbangkan ini semua. Sedangkan untuk Ling Yun yang telah mendapati surat tersebut, dia menjadi begitu sangatlah kesal. Takutnya semua rencana ini gagal total. Dan semua rencana ini tergantung kepada Mengkeer. Karena sampai saat ini Mengkeer tidaklah kelihatan batang hidungnya. Jadi Ling Yun berharap besar kalau Mengkeer berada di pihaknya. Jika memang berada di pihaknya, maka dialah yang akan menang dalam semua ini. Tetapi ya Ling Yun cukuplah begitu ragu karena sikap dari Mengkeer sekarang saja sudahlah tidak jelas.
Jadi, dia haruslah mempersiapkan rencana lebih awal lagi guys, atau rencana cadangan. Sedangkan untuk Chenan yang masih lari kejar-kejar, memberikan sebuah peringatan kepada mereka. Jika mereka masihlah bersikeras, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tetapi ya, peringatan mereka tidaklah didengarkan, membuat Chenan langsunglah menghabisi mereka semua. Tetapi ya, akibat dari menghabisi mereka semua, niat membunuh dari Chenan mulai keluar dan dia hampir saja tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun, semua ini belumlah berakhir. Masih banyak sekali para pemburu yang mengejar-ngejarnya guys. Sehingga Tuan Naga dan Chenan memiliki sebuah rencana pengalihan yang dimana Chenan mengambil salah satu pemburu dan mengganti bajunya. Seakan-akan ya kalau itu adalah Chenan, dan dia langsunglah menyeret tubuh lawannya yang sedang mengenakan pakaiannya. Jadi ya kayak bertukar posisi gitu guys. Sedangkan untuk Tuan Naga, dia sengaja untuklah meyakinkan dengan cara menyerangnya. Tidak sampai di situ juga, dia bersandiwara seakan-akan dirinya menangisi kepergian dari Chenan. Waduh, ini sih MVP-nya dia ya. Chenan,你死得好惨啊！ Namun, yang tidak disangka-sangka oleh mereka berdua, ternyata ya pemburu ini benar-benar begitu sangatlah gila. Mereka langsunglah menghabisi Chenan secara begitu brutal. Melihat itu ya, Chenan hanya bisa geleng-geleng kepala dan memutuskan untuklah melarikan diri guys. Setelah dari semua itu, Tuan Naga mempertanyakan kepadanya lagi bagaimana dia meyakinkan kepada si wanita kecil ini atau Mengkeer untuklah bersaksi kepada dirinya. Ternyata ya dia telah memiliki rencana lebih matang. Kalau Mengkeer ini selalu mempertimbangkan segalanya untuk Sekte Dantai, dan Sekte Dantai memiliki sebuah prinsip untuklah menghilangkan kejahatan dari 6 jalan kuno. Jika dia bisa memanfaatkan ini semua, sudah pasti ya Mengkeer akanlah bersaksi untuklah dirinya. Jadi pada intinya, Mengkeer hanya perlu untuklah digoda. Dan Chenan sangatlah yakin seyakinnya kalau dia pasti akanlah tergerak. Lalu untuk rencana selanjutnya, Chenan mengedarkan sebuah surat kalau dirinya telah meninggal dunia, tetapi kebenaran masihlah belum terungkap. Dia pasti akanlah menghantui mereka semua, dan surat ini berisikan kalau dia telah mendapati tuduhan palsu. Jadi ya, harapan terakhir dia meminta kepada seluruh petinggi untuklah menyelidiki kasus dari Ling Yun. Dan Mengkeer akanlah bersaksi untuklah semua ini. Dengan ada namanya Mengkeer, mereka semua langsunglah percaya kalau Chenan sama sekali tidaklah bersalah. Dan mereka semua merasa tertipu oleh Ling Yun. Sehingga mereka pun langsunglah menghina-hinanya kalau Ling Yun benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Dan amarah dari para warga benar-benar begitu melonjak kalau Ling Yun benar-benar begitu sangatlah hina. Dia mengkhianati teman dan rekannya hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka bersorak-sorak untuklah mengembalikan Qianlong kepada mereka, serta mengucapkan habisi Ling Yun dan balas dendam nyawa ganti nyawa. Lalu datanglah 3 petinggi, salah satunya adalah kepala akademi, dengan mempertanyakan apakah benar kasus lembah kematian masihlah abu-abu. Demi kebaikan serta nyawanya, silakanlah ikut dengan mereka. Dan nantinya dia akanlah ditahan serta dipertanyakan oleh para kultivator serta para warga dengan permasalahan ini.
Beberapa hari telah berlalu. Kini, Ling Yun telah menjadi tahanan dan dipertanyakan oleh seluruh para warga di sana. Hal pertama yang dipertanyakan mereka ya, apakah dia benar menghabisi Qianlong dan yang lainnya. Tetapi Ling Yun masih memiliki kepercayaan diri. Kalau mereka begitu sangatlah bodoh, bisa-bisanya percaya dengan sebuah kertas. Dan bagaimana cara membuktikan kalau dia adalah pelaku dari semua ini? Tetapi para warga sekarang percaya kepada Chen Nan. Jika memang pelakunya adalah Chen Nan, tidak mungkin dia kembali ke kota untuklah mengirimkan surat seperti ini. Sudah pasti dia inginlah mendapati keadilan dan mengutarakan kebenarannya. Tetapi Ling Yun memiliki sebuah pembelaan kalau dia memiliki seorang saksi yang mungkin saja bisa membuat mereka percaya. Jadi tunggu saja untuk Peri Mengkeer kembali ke hadapan mereka untuklah membuktikan ketidakbersalahannya guys. Tetapi untuk wakil dekan langsung memberitahu tidak perlu menunggu beberapa hari karena untuk Mengkeer telah berada di depannya dan Mengkeer ternyata berada di pihaknya Chen Nan. Dia mengungkapkan kalau semua perkataan dari Chen Nan tidak ada yang salah. Chen Nan所言，半分不假。 Maka dengan begini, rencananya telah gagal total. Dirinya tidak terima kalau Mengkeer bisa-bisanya mengkhianati dirinya dan malah bekerja sama dengan Chen Nan. Tetapi Mengkeer langsunglah memberitahu kepada seluruh orang kalau dia adalah pelaku yang menghabisi nyawa Qianlong dan lainnya. Tetapi nyawa dari Ling Yun masih belum bisa dipastikan apakah dia akanlah diakhiri karena mereka haruslah menunggu kedatangan dari keluarga Lin. Jadi ya untuk saat ini Ling Yun hanya ditahan sementara saja. 时机到，算是回城。